Sekarang kanan nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Ampar-ampar. Oke. Assalamualaikum Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Waalaikumsalam. Kabar baik sih Bu, cuman ada mungkin sedikit galaunya Bu. Oh, ada galaunya. Iya, kemarin Bu Eli ada chat saya ya. Katanya ada yang mau di-sharing, mau dibincangkan. Apa berhubungan dengan kegalauan hari ini, Bu? Ya sih Bu. Kira-kira apa nih Bu dari perbincangan kita hari ini? Gini lah Bu, saya tuh masih bingung, pengen cari solusi juga. Mengetahui kan saya dalam pembelajaran itu, saya kan pembelajar fisika Bu. Jadi pembelajaran fisika itu menurut peserta didik saya itu mungkin pelajaran yang menakutkan atau kurang menarik. Jadi saya melihat masih banyak peserta didik itu yang kurang termotivasi sih Bu dalam pelajaran saya. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, Ibu punya permasalahan siswa peserta didik ya Bu yang masih kurang termotivasi. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira Ibu penyebabnya sampai peserta didik Ibu tidak termotivasi? Kalau penyebab itu berdasarkan pengamatan saya Bu, mungkin karena ini ya Bu ya, karena saya mungkin sebagai guru belum maksimal mungkin dalam melakukan pembelajaran. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu masih bersifat guru sebagai pusatnya gitu. Sementara kan sekarang ini mungkin udah zamannya anak-anak itu dituntut dialah yang sebagai sumber belajar gitu. Jadi berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru yang hanya menonton, guru hanya sebagai sumber segalanya gitu. Mungkin itu salah satu penyebabnya kalau misalkan itu dari faktor motivasi eksternal ya Bu ya. Tapi kalau dari internalnya sih sebenarnya tidak berpulang juga kepada peserta didik itu sendiri Bu. Jadi bukan hanya sekedar faktor dari gurunya, faktor motivasi diri dari peserta didik itu sendiri juga sangat berpengaruh menurut saya Bu. Jadi menurut Ibu di sini ada dua penyebabnya ya Bu ya, faktor internal dan eksternal. Oke Bu Eli, tadi Bu Eli katakan faktor internalnya itu mungkin bisa dari gurunya sendiri kurang mungkin memodifikasi, terus faktor eksternalnya itu dari siswa yang mungkin kurang motivasi dari dirinya sendiri ya Bu ya. Ya. Seberapa besar sih Bu harapan Ibu terhadap murid-murid ini untuk memahami atau memotivasi mereka pada proses pelajaran Ibu? Harapan saya sih besar sih Bu. Saya ingin peserta didik itu ya mengikuti pelajaran saya dengan maksimal gitu. Apa yang saya berikan itu mampu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka juga mampu mengikuti mungkin atau mengerjakan soal-soal yang saya berikan dengan baik. Itu harapan saya sih. Oke. Jadi besar sekali harapan Ibu ya agar pembelajaran ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Itu sudah bagus sekali Bu. Baik Bu, tadi Ibu sudah tahu ya penyebabnya ada internal, ada eksternalnya gitu. Terus kira-kira nih Bu, apa sih Bu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi dari penyebab ini gitu? Kalau untuk rencana ini Bu, sebenarnya saya sudah kepikiran, cuman karena pengen memantapkan saja, jadi pengenlah berdiskusi sama Ibu.
gitu, gimana apakah ini benar yang saya lakukan. Saya tuh berencana sesuai dengan apa yang saya temukan tadi itu, jadi saya ingin yang awalnya saya ingin berubah pola cara saya mengajar gitu. Kalau dulunya hanya monoton kepada saya sendiri, sekarang saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, menyenangkan, sehingga peserta didik itu tidak ada lagi rasa-rasa kaku atau rasa takut untuk menyampaikan ide-ide yang ada dalam pikirannya sesuai dengan konsep pembelajaran. Itu yang pertama sih. Kalau yang kedua ini saya juga ingin mengetahui sih Bu, saya ingin melakukan koneksi personal sih kepada peserta didik. Saya ingin mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik saya itu gitu, atau apa yang menyebabkan dia seperti itu, apakah ada faktor dari keluarga atau faktor-faktor teman atau bagaimana, sehingga saya mengetahui ini suatu masalah yang nanti bisa kita cari solusinya sama-sama gitu. Oke, jadi di sini rencana Ibu yang pertama mau merubah pola mengajarnya dari mungkin teacher center menjadi berpihak pada murid ya Bu ya. Terus Ibu juga tadi rencana Ibu melakukan koneksi personal, mau melihat sejauh mana kebutuhan peserta didik, terus mungkin faktor penyebabnya bisa teman atau keluarga ya Bu, itu rencana Ibu ya? Iya. Terus Bu, dari dua rencana ini kira-kira rencana mana nih yang mau Ibu dahulukan gitu? Kalau saya sih Bu lebih cenderung sih ke saya pribadi dulu gitu. Saya ingin mengetahui dulu, mau melihat dulu bagaimana perkembangannya, karena menurut saya masalah kalau misalkan dari guru itu memang suatu motivasi yang sangat luar biasa ya jika bisa memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan peserta didiknya. Jadi saya ingin mencoba dulu untuk merubah cara saya mengajar. Jadi saya ingin menerapkan beberapa metode atau beberapa model pembelajaran yang mungkin berpihak kepada murid, yang memancing murid untuk bereksplor gitu, sehingga dia pembelajaran yang dirasakannya itu bermanfaat bagi dia dan lebih bermakna, dan dia juga mau terlibat di dalamnya. Itu sih rencana saya sih. Oke, jadi di sini Ibu mau menjalankan rencana yang pertama ya dulu ya Bu, dari internal dulu agar merubah metode pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu. Tadi rencana Ibu yang kedua itu koneksi personal. Itu kira-kira kalau koneksi personal gimana sih Bu? Apa yang akan Ibu lakukan gitu? Kalau koneksi personal, saya akan memanggil anak itu Bu. Saya ingin memanggil anak itu, ingin mengetahui apa sih problem-problem yang dihadapi dia, sehingga mungkin kenapa tidak termotivasi belajar fisika, terus atau mungkin ada faktor-faktor lain. Nah itu hal yang akan saya lakukan sih Bu, berbicara berdua saja mungkin ya Bu ya. Itu yang rencananya ingin saya lakukan. Oke, baik Bu. Itu sudah rencana yang bagus sekali loh Bu. Terus Bu gini, ini Ibu sudah punya plannya, sudah punya rencananya gitu. Kira-kira kapan Ibu akan Ibu laksanakan rencana yang pertama dan rencana kita yang kedua? Kalau saya sih Bu pengennya segera gitu, karena pengen tahu apakah dengan hal yang perubahan yang saya lakukan itu berdampak positif gitu. Rencananya memang segera sih Bu, mungkin setelah pembelajaran nanti, setelah ini hari ini kan ada pelajaran fisikanya, mungkin besok pertemuan selanjutnya saya akan langsung menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang mampu saya buat dulu gitu. Oke. Jadi secepatnya ya Bu ya. Ya. Kalau untuk bimbingan didik tadi Bu, secara koneksi personal itu kapan rencana Ibu mau melaksanakannya? Bimbingan itu setelah seiring waktu sih Bu, seiring waktu berjalan, setelah saya menerapkan metode, saya juga seiring waktu, mungkin nggak saat itu juga, tetapi setelah beberapa hari setelah itu saya akan coba berusaha, kalau misalkan masih tidak ada nampak perubahan-perubahan ke diri anak itu, atau ada perubahan-perubahan kecil, mungkin ada faktor lain penyebabnya, makanya saya akan setelah melakukan penerapan metode ini, saya akan melakukan bincang-bincang sedikit lah kepada peserta didik, rencana sih. Oke Bu Eli, berarti dari kita nanti Ibu merubah prosesnya pada proses pembelajaran Ibu, mungkin dalam waktu dekat ini secepatnya
Ibu pantau lagi, kalau emang masih ada itunya baru Ibu mau menggunakan koneksi personal ya Bu. Udah bagus sekali itu Bu rencananya. Bu, begini, ini Bu sudah punya penyebabnya, sudah ada rencana tindakan yang akan kita lakukan. Kira-kira komitmen Ibu apa nih terhadap rencana ini? Gimana komitmen Ibu? Kalau saya sih Bu berkomitmen sih untuk coba menerapkan atau menguji coba lah ya, mau menyesuaikan metode apa yang cocok di pembelajaran yang saya berikan. Terus saya juga akan berkomitmen terus berkomunikasi dengan peserta didik, karena mungkin saya juga akan nanti melibatnya orang tua, maka saya juga akan coba berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik ini. Itu rencana komitmen saya Bu. Oke, berarti Ibu sudah sangat sungguh-sungguh sekali ya Bu ya pembelajaran Ibu ini, dan tadi juga Ibu sudah katakan orang-orang yang mungkin bisa Ibu membantu Ibu di dalam proses pembelajaran ini orang tua juga ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu Eli. Terus ini nih sebelum kita bagaimana nih Bu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, ya saya inginlah menerapkan pembelajaran ini supaya model pembelajaran ini supaya bisa peserta didik bisa belajar dengan maksimal gitu ya, bisa menemukan konsep yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut saya akan coba menerapkan akan saya lakukan. Oke Bu Eli, dengan rencana, dengan tindak lanjut Ibu itu sudah mantap sekali. Kira-kira dari sharing kita hari ini bagaimana Ibu Eli, apakah masih galau? Alhamdulillah sih Bu, yang awalnya saya mungkin masih ragu untuk melakukan, sekarang alhamdulillah sudah mantap untuk saya melakukan hal ini, karena saya sudah yakin hal ini mungkin yang terbaik lah buat saya untuk menerapkannya. Oke, baik Bu Eli. Ini sebuah perbincangan atau sharing yang luar biasa ya Bu, karena mudah-mudahan semoga bisa terlaksana ya yang sudah Ibu laksanakan. Ada hal lainnya Bu yang mungkin masih bisa saya bantu? Untuk hari ini sih rasa saya Bu, inilah udah cukup sih, udah saya sudah menemukan kebingungan saya itu sudah terjawab. Tapi nanti mungkin seiring proses saya akan coba menghubungi Ibu lagi jika ada kendala-kendala, dan mungkin kita bisa berbagi ya Bu ya. Ternyata hal yang sudah saya terapkan itu mungkin ada dampak positif dan negatifnya, mungkin itu. Jadi mungkin cari solusi lagi, itu yang tindak lanjut nanti mungkin yang akan saya lakukan juga terhadap Ibu mungkin ya Bu ya. Ibu, yang penting Ibu ada waktu ya, kalau misalkan saya membutuhkan boleh. Ibu Eli, saya akan bersedia. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Oke Bu Eli, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Eli. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Maaf Bu Eli mengganggu waktunya. Ibu ada waktu untuk berbincang dengan saya? Oh iya, ini nggak apa-apa Bu. Tadi kan saya tadi pas Ibu manggil saya tuh lagi ada kesibukan, jadi maaf ya tadi itu belum bisa bantu ya. Oh iya,
hari ini nih saya bisa nih Bu mendengarkan apa yang mau Ibu bicarakan. Jadi sekarang boleh lah Bu ya kita bincang-bincang kecil ya. Oke, oke Bu, begini Bu, saya pengen sharing nih Oh atas iya, permasalahan yang saat ini terjadi. oh iya. Apa tuh Bu? Apa kalau saya boleh tahu apa ya Bu masalahnya? Ah, dan saya apa ya Bu, gitu Bu, ada masalahnya begini Bu. Di kelas saya itu Bu ada anak yang usil sekali Bu. Pena temennya, penggaris temennya habis tuh Bu, kadang dipatahin, kadang diambil, terus usil gangguin anak perempuan gitu Bu. Jadi Ibu ada di kelas itu anaknya yang mungkin usianya luar biasa Bu ya, mungkin belum bisa teratasi seperti yang biasa Ibu lakukan, dia masih bersikap seperti itu juga ya Bu ya. Kira-kira ya, dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap sekali Bu, dari perbincangan kita kali ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi siswa saya yang usil ini Bu. Jadi dari pembincangan ini Ibu berharap nanti bisa menemukan solusi, kita sama-sama bisa menemukan solusi apa yang sebaiknya Ibu lakukan sehingga anak ini mungkin apa ya sesuai harapan Ibu. Jadi harapan Ibu terhadap siswa ini seperti apa nanti Ibu? Saya berharap dia menjadi Ibu, punya sikap yang bisa menghargai, bisa menghormati temannya. Iya. Kalau Bu saya boleh tahu juga Bu, kira-kira nih apa ya Bu ya penyebab dari peserta siswa Ibu nih yang mungkin isengnya atau usianya itu super duper ya Bu ya? Kalau dari yang saya cari informasi sih Bu, dan saya lihat sepertinya anak-anak ini kurang perhatian dan mereka sebenarnya kurang paham tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif gitu. Jadi menurut Ibu mungkin salah satu penyebabnya Bu ya, mereka mungkin memang kurang perhatian, jadi ingin diperhatikan. Terus penyebab lainnya juga mungkin mereka belum mampu untuk mendisiplinkan diri juga ya mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu ingin berencana untuk apa ya, untuk supaya peserta didik Ibu ini lebih bisa diperhatikan atau terus peserta didik ini mungkin lebih bisa menerapkan disiplin positif dalam dirinya. Rencana Ibu apa? Rencana sih ada Bu, tetapi sih gini Bu, rencana saya ini akan melakukan pendekatan personal ya Bu kepada mereka. Terus mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga mungkin supaya peserta didik saya ini memiliki sikap yang lebih baik gitu. Jadi saya pengen melakukan pendekatan personal dan mungkin berkolaborasi lah dengan teman sejawat agar mereka punya apa ya namanya komunikasi yang baik gitu antar teman supaya sikap mungkin mereka lebih baik lagi gitu. Jadi rencana awalnya tetap pendekatan personal dulu. Oh iya begitu ya Bu ya. Jadi Ibu berencana nih supaya mungkin anak ini Ibu mengetahui dulu apa sih penyebabnya. Jadi Ibu ingin melakukan pendekatan personal kepada peserta didik ya Bu ya. Yaitu udah merupakan langkah yang bagus ya Bu ya, sehingga nanti mungkin dengan begitu Ibu bisa mengenali dia dan dia pun ngerasakan tadi Ibu katakan mungkin dia kurang diperhatikan, tak perhatian. Nah dengan Ibu melakukan hal seperti itu mungkin suatu langkah yang bagus juga. Dia ngerasa guru ini peduli sama dia. Mungkin itu hal yang sangat bagus Bu, langkah yang bagus buat menurut saya untuk Ibu melakukan halnya itu. Terus menurut Ibu juga nih, tadi Ibu kan juga nyampaikan ingin melakukan hal itu.
kira-kira Ibu nanti akan melibatkan disampaikan tadi juga Ibu akan melibatkan siapa Bu? Rekan sejawat Ibu. Nah, Ibu juga akan Kolaborasi dengan rekan melibatkan sejawat. rekan sejawat. Mungkin pada apa yang kira-kira mau Ibu bicarakan dengan rekan sejawat nantinya Bu? Mungkin bersama-sama dengan rekan sejawat ya Bu, menetapkan keyakinan kelas atau mungkin kesepakatan kelas agar setiap pembelajaran itu memiliki kesepakatan kelas masing-masing atau kesepakatan mata pelajaran masing-masing Bu. Jadi tidak hanya mungkin di pelajaran saja, di seluruh mata pelajaran lainnya pun siswa memiliki nilai keyakinan yang baik gitu. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Jadi itu Ibu berencana berkomunikasi sama atau berkolaborasi lah Bu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya nantinya tidak hanya sekedar Ibu saja ya Bu ya, tidak hanya sekedar Ibu saja yang melakukan hal itu. Jadi mungkin membuat peraturan kelas ya Bu ya, membuat peraturan kelas atau membuat keyakinan kelas yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, itu memang hal yang sangat bagus Bu menurut saya. Memang dengan kita melakukan hal itu bisa ya Bu, bisa membuat anak-anak ini mungkin bertanggung jauh ya Bu ya. Iya betul Bu. Benar, saya setuju dengan Ibu. Ini Bu, kalau misalkan nih tadi kan Ibu berharap kalau anak Ibu itu lebih baik. Kalau seandainya anak Ibu ini dengan posisi yang Ibu harapkan seperti yang tadi itu di level 10, kira-kira nih posisi anak Ibu sekarang ini di level berapa ya? 5 sepertinya Bu. Di level 5 ya Bu ya. Mungkin karena menurut Ibu ini udah lumayan ya Bu ya. Mungkin udah diomongin juga nggak ngerti. Ya nggak apa-apa Bu. Berarti kan itu penilaian Ibu terhadap peserta didik Ibu. Jadi kalau dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu sampaikan ke saya tadi, berarti harapan Ibu minimal anak-anak ini atau maksimal anak-anak ini bisa mencapai level berapa ya Bu dengan rencana Ibu lakukan? Harusnya 10 Bu. Iya, mantap. Gitu. Saya senang sama Ibu ini. Ya nggak harus muluk-muluk ya Bu ya. Namanya kita pengen jadi lebih baik, kenapa harus tanggung-tanggung ya Bu ya. Jadi ya harapan Ibu sangat luar biasa itu di posisi level 10. Ya saya setuju sih Bu. Jadi kalau mengharap itu ya jangan tanggung-tanggung. Semoga ya Bu ya dengan nanti Ibu bisa melaksanakan atau menuntun peserta didik Ibu dengan cara-cara yang Ibu lakukan tadi, itu bisa sampai ke level 10. Terus Bu, bagaimana nih Ibu mendukung atau gimana caranya, apa yang Ibu komitmenkan dari apa yang Ibu rencanakan ini? Komitmen saya sih Bu, saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Seperti itu Bu. Ya, Ibu akan sungguh-sungguh dan konsisten. Berarti sungguh-sungguh dan konsisten ini dalam melakukan apa ya Bu? Kedua rencana tadi Bu, secara kontinu bertanya mungkin kepada peserta didik, secara kontinu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, berarti Ibu akan konsisten, tidak hanya pada saat anak itu mungkin udah punya problem psikologis, tapi berkelanjutan mungkin ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Jadi mau melihat bagaimana perkembangan peserta didik Ibu ke depannya dengan sudah Ibu terapkan bersama-sama teman Ibu dengan membuat keyakinan atau membuat kesepakatan kelas. Jadi terus berkesinambungan ke depannya, tidak hanya berhenti pas saat itu saja ya Bu ya. Itu sangat luar biasa ya Bu. Jadi komitmen Ibu ini saya sangat mengacungkan jempol, karena memang untuk kita komitmen itu ini ya Bu ya, agak sedikit jika terjadi kendala mungkin kita akan melemah. Tetapi setelah saya melihat keyakinan Ibu dengan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ini, saya tambah yakin ini bisa mencapai level 10 sih Bu harusnya gitu ya. Ya.
Kira-kira nih menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nih? Alhamdulillah ya Bu, saya semakin yakin dengan rencana saya dan saya semakin yakin siswa saya bisa berada di level 10. Alhamdulillah. Berarti dengan rencana ini mungkin kita Ibu tambah yakin. Jadi insya Allah mau dilaksanakan ya sesegera mungkin. Iya, tadi saya lupa juga nih nanya karena bincang-bincang ya Bu ya. Ini Ibu kan udah punya rencana yang luar biasa juga tadi. Maaf juga nih saya lupa sisipkan. Kapan kira-kira Bu ya mau pelaksanaannya? Untuk berkolaborasi insya Allah dalam minggu ini ya Bu. Kalau untuk saya personal kepada peserta didik itu di sela-sela pembelajaran Bu atau di waktu istirahat. Iya benar-benar Bu. Jadi Ibu tuh pengen sesegera mungkin lah ya, sesegera mungkin pada saat kolaborasi dengan rekan-rekan itu mungkin bisa bincangnya dalam waktu dekat ini. Kalau dengan peserta didik itu Ibu mungkin di sela-sela waktu istirahat Ibu menyempatkan waktu jika peserta didik itu juga punya waktu gitu ya Bu ya. Setelah dari kantin ya Bu ya. Iya benar Ibu, benar itu Bu. Mudah-mudahan Bu ini semua bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dan Ibu bisa mencapai level sesuai apa yang Ibu harapkan. Kira-kira Bu dari pembicaraan kita hari ini tadi Ibu juga sudah menyampaikan kalau Ibu merasa udah terbuka ya sudah bisa menyampaikan melakukan rencana sesuai dengan rencana itu sudah bisa laksanakan. Ada nggak Bu kira-kira apa lagi yang mau Ibu bicarakan atau ada hal-hal yang mungkin Ibu mau konsultasi atau ya kita berbagi, saling berbagi gitu. Saya rasa untuk saat ini saya sudah menemukan solusinya. Jadi saya rasa untuk yang kali ini cukup Ibu. Tapi tetap saya akan memberikan informasi ke Ibu nanti perkembangan ke depannya bagaimana dengan rencana yang saya lakukan ini gitu. Jadi nanti kalau Ibu ada waktu kita sharing lagi ya Bu, saya akan membagi bagaimana perkembangan dari rencana saya yang sudah saya lakukan. Iya, saya senang sekali Bu, karena inilah Bu, saya juga pengen tahu sih Bu, pengen tahu perkembangan bagaimana peserta didik yang menurut ya kebanyakan Bu memang itu masalah yang kita hadapi ya Bu ya. Jadi kalau seandainya nanti dengan perkembangan rencana-rencana yang diterapkan itu menjadi lebih baik peserta didiknya, itu alangkah bagusnya menjadi praktek baik juga buat diri saya sendiri Bu, karena itu problem kita bersama rasanya Bu ya. Jadi saya tunggu ya Bu ya, saya tunggu tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini dan bagaimana hasilnya Bu ya. Saya berbincang sama Bu dapat kita saling sharing atas apa yang kita rasakan. Jadi sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu udah mau berbagi cerita dengan saya, sudah mau berbagi kita mungkin apa yang kita pikirkan unek-unek supaya yang namanya kita guru nih Bu ya, kemungkinan kata orang lebih banyak stresnya. Jadi mungkin dengan ini kita
bisa melepaskan ya Bu ya, melepaskan karena kalau kita tampung sendiri itu memang suatu beban bagi kita Bu, dan kita tidak ketemu jalan keluar ya Bu ya dengan hal seperti ini. Saya senang sekali. Terima kasih ya Bu Novia atas waktunya dan atas ceritanya. Ya sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Ya sama-sama Bu. Bangsa